Indonesia lolos ke Piala Dunia U17, kalimat itu bukan lagi mimpi. Bukan juga karena kita jadi tuan rumah, tapi karena kita benar-benar menang, bertarung, dan pantas berdiri di sana. Lewat jalur yang berat, kualifikasi ketat, dan fase grup neraka. Timnas Indonesia U17 menjawab semua keraguan dengan sapu bersih kemenangan. Sementara itu, negara-negara yang dulu sering menertawakan seperti Vietnam yang tumbang di menit akhir, Thailand yang jadi juru kunci, hingga Australia justru harus menelan pil pahit dan gagal lolos Piala Dunia U17. Bahkan Malaysia tak cukup kuat bahkan untuk sekedar ikut serta di Piala Asia U17. Sekarang peta ASEAN sudah berubah. Dulu kita sering dibanding-bandingkan, sekarang kitalah yang jadi panutan. Bahkan mereka sudah terang-terangan ingin meniru langkah Indonesia. Garuda Muda telah membuka jalan, bukan dengan banyak bicara, tapi dengan pembuktian nyata di lapangan. Dan inilah sepak bola Indonesia sebenarnya. Setelah selama ini menyindir soal pemain keturunan dan proyek naturalisasi, kini mereka justru memuji Indonesia sebagai negara yang berhasil jalankan dua proyek besar secara bersamaan. Naturalisasi di level senior dan pembinaan usia muda yang terstruktur. Situs Soha.vn secara terbuka mengakui kesuksesan Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Adalah bukti kalau dua jalur ini bisa jalan berdampingan, bukan bertabrakan, tetapi saling melengkapi. Mereka sadar selama ini tim junior punya program yang tepat, pelatih yang kompeten, dan dukungan federasi yang konsisten. Maka perekrutan pemain diaspora tidak akan mengorbankan generasi muda. Dan yang terjadi sekarang, senior kita diperkuat Tom Haye, Chases, Kevin Dix, Michel Kers oleh Rumeni. Sementara tim muda kita menumbangkan Korea Selatan dan melangkah gagah ke panggung dunia. Media Vietnam tak menutup kenyataan itu. Mereka tahu ASEAN hari ini punya satu pemimpin baru dan itu adalah Indonesia. Sebenarnya Vietnam hampir saja mengukir sejarah, tapi hanya satu gol, hanya beberapa menit. Itulah jarak antara sejarah dan kekecewaan bagi Vietnam U17. Melawan Uni Emirat Arab di laga terakhir grup B, Vietnam sempat unggul lebih dulu, memuncaki klasemen sementara dan berada di ambang lolos ke Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya. Tapi segalanya berubah, menit 87, UEA mencetak gol balasan. Skor jadi imbang dan harapan Vietnam pun ambruk begitu saja. Dari posisi teratas langsung terjun ke dasar klasemen. Jepang lolos, UEA naik ke posisi aman. Sedangkan Vietnam, mereka harus pulang angkat koper lebih cepat tanpa tiket ke Qatar. Padahal kualitas pemain mereka tak buruk, tapi sepak bola bukan cuma soal bermain bagus. Ini tentang fokus, mental, keteguhan sampai peluit berakhir. Dan disitulah timnas kita unggul, sementara Vietnam tersingkir dalam hitungan menit. Garuda Muda justru mengunci tiket ke Piala Dunia hanya dalam 2 laga. Menang atas Korea Selatan, menggulung Yaman, dan menyegel sejarah lebih awal. Inilah bukti bahwa dalam dunia sepak bola, detik-detik terakhir bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Kalau Vietnam tersingkir di detik terakhir, Malaysia bahkan tak sempat ikut bertarung. Timnas U17 mereka gagal total di babak kualifikasi. Kalah dari UEA, ditahan imbang Laos, dan akhirnya gagal lolos ke Piala Asia U17 2025. Saking parahnya situasinya, pelatih mereka sendiri angkat suara, bukan untuk membela tapi justru menghina. Sulaiman Husin, Direktur Teknik KLFA, menuliskan sindiran pedas di laman Facebooknya. Sementara Indonesia lolos ke Piala Dunia, kita masih sibuk cari turnamen cap ayam. Kontrol bola aja masih naik ke hidung. Dikutip dari Makan Bola. Tak tanggung-tanggung, dia menyertakan foto timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Ini bukan sindiran dari netizen, tapi pengakuan pahit dari orang dalam. Malaysia yang dulu sering merasa lebih hebat, hari ini dihantam realitas keras.
Mereka tertinggal jauh dari sang tetangga. Dan lebih menyakitkannya lagi, yang mereka remehkan dulu kini berdiri gagah di panggung dunia. Malaysia gagal ke Piala Asia, sementara Indonesia bukan cuma tampil tapi juara grup dan melaju ke Piala Dunia. Perbedaan kelas itu hari ini tak bisa lagi ditutupi. Bicara sepak bola, kita bisa debat soal gaya main, soal taktik, soal pelatih. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah adalah angka, fakta, klasemen. Dan inilah kenyataannya di Piala Asia U17 2025, Grup A, Thailand 3 kali menang, 3 kali kalah, selesai di dasar klasemen. Grup B, Vietnam sempat memimpin, tapi akhirnya gagal lolos dan finish sebagai juru kunci. Tersingkir hanya karena kebobolan di menit 87. 3 poin dan mimpi mereka hancur. Sedangkan grup C, inilah panggung Garuda Muda. Indonesia juara grup dengan poin sempurna, menang atas Korea Selatan, menang besar atas Yaman dan Afghanistan. 8 gol dicetak, hanya 1 kali kebobolan, sapu bersih. Kalau netizen bilang, Indonesia tak pernah kalah dan imbang. Vietnam tak pernah menang dan kalah. Thailand tak pernah menang dan imbang. Dan Malaysia tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Ya sebelum laga Indonesia melawan Korea Selatan, pelatih lawan, Becky Tae, bahkan sudah memberikan peringatan. Indonesia U17 adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Mereka kuat dalam bertahan dan teknik individu mereka sangat berbahaya saat menyerang. Dan terbukti, Korea Selatan tumbang, Garuda Muda menang 1-0 dan menciptakan kejutan besar. Bukan cuma itu, Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini melatih timnas senior Indonesia, juga ikut memberikan apresiasi lewat akun Instagramnya. Sungguh pencapaian luar biasa, ini baru permulaan. Sementara itu, pelatih U17 kita, Nova Arianto, dengan rendah hati menyanjung para pemain. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada pemain ya atas kerja kerasnya. Saya bersyukur secara fokus pemain kami bermain fokus hingga menit akhir. Dan kita bersyukur bisa mencetak gol di menit-menit akhir. Dan mantan pelatih timnas, salah satu mentor Coach Nova, Shin Tae-yong, ikut angkat bicara dari Korea Selatan. Nova adalah satu-satunya pelatih lokal yang pernah bekerja dengan saya selama 5 tahun. Dia pelatih luar biasa, saya yakin Nova akan jadi pelatih terbaik Indonesia. Di balik selebrasi, kemenangan dan tiket ke Piala Dunia, ada satu nama yang hari ini patut kita beri tepuk tangan paling keras, Nova Arianto. Ya, media Thailand mengungkapkan salah satu rahasia utama keberhasilan Garuda Muda adalah disiplin dan sistem kerja Nova yang luar biasa. Di dalam pemusatan latihan hingga ajang turnamen berlangsung, pemain dilarang main media sosial demi menjaga fokus. Kemudian, setiap posisi, setiap peran dituntut paham tanggung jawab masing-masing. Nova tidak hanya melatih kaki dan taktik, tapi juga melatih karakter dan mentalitas. Dia dikenal sebagai pelatih yang punya mata tajam, tak ragu mempromosikan pemain muda dari level bawah, dan membentuk mereka jadi pemain siap tempur di level internasional. Coach Nova juga terbilang sukses dalam membentuk fisik pemain. Buktinya Garuda Muda bisa bikin 5 gol pada menit-menit akhir, artinya daya juang para pemain tidak habis hingga menit terakhir. Saat ini kita tidak hanya menang, kita sedang mengubah peta sepak bola ASEAN. Garuda Muda bukan cuma bintang baru, mereka adalah cermin masa depan sepak bola Indonesia. Dan untuk Malaysia, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia Tenggara, jangan malu untuk belajar dari Indonesia, karena hari ini Garuda sudah terbang tinggi dan akan terus terbang lebih jauh lagi.